Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan muji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya kembali di malam ini Allah mudahkan kita untuk bermajlis di rumahnya setelah kita menunaikan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam, yaitu salat maghrib berjamaah. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu termasuk dari ketakwaan hati, tanda takwa pada hati seseorang dengan dia mengagungkan, membesarkan, ikut menyiarkan syiar-syiar Allah. Diantaranya adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini yang kedua nih, syiar Islam terbesar kedua adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Yang pertamanya apa? Yang paling puncaknya apa? Fikri? Syiar Allah, syiar Islam yang paling puncaknya apa? Bukan. Apa? Itu yang kedua tadi Anda bilang. Yang paling puncaknya apa? Bukan. Nah, kayak Bang. Bukan. Bukan. Alif. Ya. Aba Rafiq. Tauhid. Syiar ini yang terlihat, yang nampak. Oh, yang kedua. Apa? Syahadat. Itu rukun Islam. Syiar Islam sampai satu negeri dikatakan negeri Islam adalah adzan, ya. Jadi syiar Islam yang paling puncak adalah adzan. Kemudian yang kedua adalah sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Yang ketiga sholat Jumat, yang keempat sholatul Id dan shaum Ramadan. Itu maksudnya syiar itu terlihat di satu negeri. Nah, alhamdulillah, kemudian kita niatkan pula duduknya kita di malam ini ba'dal maghrib adalah menunggu sholat isya. Kita niatkan untuk menunggu sholat isya karena di sana ada keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa' bihi darajat?" Apakah mau kuberitahukan kepada kalian yang dapat menggugurkan dosa dan meninggikan derajat? Iya ya Rasulullah, al-wudu' indal makarih. Berwudu di saat kita tidak mau pegang air, enggak mau wudu. Kapan itu? Pas sedang dingin, di tempat yang dingin gitu ya. Airnya dingin, kemudian ya Ciwidey lah misalnya, kita jam 4 mau sholat subuh kan, airnya sangat dingin. Kemudian kapan lagi? Pas sakit, kalau dia tidak mampu boleh tayamum sebelum tidur. Ya, disunahkan kita untuk berwudu sebelum tidur. Udah ngantuk,
disunahkan wudu. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga, intidharus shalah ila shalah, menunggu salat setelah selesai salat. Setelah kita selesai salat maghrib nih, kita tunggu isya. Detik-detik kita menunggu salat tersebut adalah penggugur dosa dan untuk meninggikan derajat seseorang. Nah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul. Walhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas landasan yang pertama. Ya, kita masuk ke landasan yang kedua. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang melahirkan iman untuk kita mudah menjawab pertanyaan di alam kubur ketika pertama kali kita masuk ke liang lahat. Ya, 3 pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya, landasan yang kedua ini al-aslu tsani ma'rifatu dinil islami bil adillah. Landasan yang kedua adalah mengenal Islam dengan dalil. Mengenal Islam dengan dalil. Dalil hanya terbatas dari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau tahu Islam harus ada sumbernya dari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam menurut golongan tertentu, kelompok tertentu, ya, bukan menurut organisasi atau partai, tetapi mana ayatnya, mana hadisnya. Baik. Islam terbagi menjadi 2. Ada Islam yang bermakna umum, ada Islam yang bermakna khusus, ya. Islam yang bermakna umum maksudnya adalah Islam seluruh nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua agamanya, semua nama agamanya adalah Islam. Ya. Jadi tidak pernah Nabi Musa menamakan agamanya Yahudi, tidak pernah Nabi Isa menamakan agamanya Nasrani, tidak pernah. Nah, semua agama para nabi adalah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka na Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan muslima." Tidaklah Ibrahim itu Yahudi, tidak pula Nasrani, tetapi Ibrahim itu hanifan musliman. Dan seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ya, baik. Mana dalilnya bahwa saya seluruh agama nabi itu sama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ma'syarul anbiya dinuna wahid." Kami seluruh nabi agama kami satu. Ya, agama kami sama. Ya. Nah, sebagaimana firman Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul, ya, sama dakwahnya, yaitu an i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah oleh kalian hanya Allah dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Nah, satu rasul didustakan berarti sudah mendustakan seluruh rasul, karena agama yang dibawa oleh semua rasul itu sama. Jadi satu rasul didustakan berarti dia sudah mendustakan semua rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabat qaumun nuhinil mursalin." Kaum Nuh sudah mendustakan para rasul. Kaum Nabi Nuh hanya mendustakan satu rasul, yaitu siapa? Nabi Nuh saja. Ya, tetapi Allah mengatakan di sini, kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Kaum Nuh mendustakan para rasul. Mendustakan para rasul. Kadzabat adunil mursalin. Kaum Ad mendustakan para rasul. Padahal cuma satu rasul yang didustakan oleh kaum Ad, yaitu Nabi siapa?
Nabi Nabi Hud. Taib. Kadzabat Samudul mursalin. Ya, kaum Samud mendustakan para rasul. Siapa yang didustakan oleh kaum Samud? Nabi Saleh. Kadzdzaba, baru ini kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Azka. Nabi siapa yang didustakan oleh ashabul aikah? Wah, ini ya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Nah, kemudian kadzabat qaumul lutinil mursalin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaum Lut mereka mendustakan para rasul padahal cuma Nabi Lut. Jadi mereka para kaum mendustakan satu rasul, satu nabi mereka, tetapi Allah mengatakan mereka sudah mendustakan semua rasul. Kenapa? Karena yang dibawa oleh para nabi dan rasul tersebut sama. Kalau satu dakwah nabi didustakan berarti seluruh dakwah nabi-nabi yang lain pun tentunya akan dia dustakan juga. Apa tadi? Islam. Apa itu? Akan kita baca. Ya, jadi Islam ada bermakna umum, ada bermakna khusus. Apa yang maksudnya Islam bermakna umum? Islam seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ya, nah kemudian yang kedua Islam yang bermakna khusus. Nanti akan dijelaskan yang bermakna umum tadi. Yang bermakna khusus adalah Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Ya, untuk inti dakwah sama Islam, tauhid, tetapi kenapa kok dibilang khusus? Karena syariatnya berbeda, ya. Salat, wudu, puasa, umat terdahulu ada juga seperti itu, tetapi berbeda cara salat, cara wudu, cara puasa, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di sini ucapan Syekh rahimahullahu taala, wa huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'ah minasyirki wa ahli. Apa itu Islam? Islam yang bermakna umum. Ya, yang disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah taala adalah Islam yang bermakna umum. Tadi apa maksudnya bermakna umum? Islam seluruh nabi, ya, sama. Ini apa itu? Al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri untuk Allah dengan mentauhidkannya. Berserah diri untuk Allah dengan mentauhidkannya. Ya. Dia pasrah. Dia berserah diri. Itu pun dia persembahkan untuk Allah. Ya, pasrahnya dia, berserah dirinya itu. Kemudian ya, dengan mentauhidkan Allah dalam hal meyakini bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta, Allah satu-satunya yang memiliki alam semesta ini. Rukun dari tauhid rububiyah 3. Apa itu, Fikri? Tadi baru Anda sampaikan. Mencipta, mengatur, menguasai atau memiliki, ya. Menguasai atau memiliki. Jadi rukun tauhid rububiyah itu 3. Al-khalq wa tadbir wal mulk, yaitu mencipta, mengatur dan memiliki atau menguasai. Ya, semua perbuatan Allah kembali kepada 3 sifat Allah ini. Nah, meyakini Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya mengatur alam semesta ini. Bagaimana Allah mengaturnya? Dengan memberi rizki, menjaga, menghidupkan, mematikan, mendatangkan madarat, ya, mengangkat madarat, ya, dan yang lainnya. Kemudian Allah yang memiliki alam semesta ini. Kemudian mentauhidkan Allah dengan menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Karena Allah satu-satunya pencipta, maka Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Ya. Nah, gimana? Kenapa kok hanya Allah satu-satunya yang kita sembah? Ramdan, kenapa hanya Allah satu-satunya yang kita sembah, yang kita ibadahi, tempat kita berdoa, hanya berkurban untuk Allah, ya, kita hanya berdoa kepada Allah. Kenapa? Kenapa kita enggak berdoa ke Nabi Muhammad atau ke Jibril atau ke Nabi Isa? Ya. Kenapa? Kenapa Allah satu-satunya yang kita sembah? Naam, Kang Hilal.
Ih, kan tadi udah dikasih tahu. Nah, kenapa Allah satu-satunya kita sembah Abu Hisham? Karena Allah yang mencipta. Masya Allah, jazakallah khair. Karena Allah satu-satunya yang mencipta, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta, satu-satunya yang memberi rezeki. Karena itu Allah satu-satunya yang kita sembah. Ya. Kemudian mentauhidkan Allah dalam sifat-sifatnya. Kita meyakini bahwasanya Allah itu tunggal dalam sifat-sifatnya. Tidak ada yang mirip atau sama pendengarannya dengan Allah. Tidak ada yang mirip atau sama penglihatannya dengan Allah. Tidak ada yang mirip atau sama hidupnya dengan Allah. Ya. Nah, berarti tauhid di sini masuk ke rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Maksudnya bagaimana? Hidup Allah tidak sama dengan hidup makhluk. Hidup Allah itu adalah azali dan abadi. Hidup Allah azali dan abadi. Apa itu azali, Azka? Nova. Apa azali? Wallahu alam. Alif. Tidak ada awal. Ya, apa itu abadi? Tidak ada akhir. Ini hidup Allah itu azali dan abadi. Azali tidak ada awal, abadi tidak ada akhir. Berbeda dengan makhluk. Makhluk itu asalnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan. Ya, berarti tidak ada satupun makhluk yang azali. Ya, semuanya berasal dari ketidakadaan. Nah, kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Tetapi di sana ada 8 makhluk yang Allah ciptakan untuk abadi. Nah, apa saja 8 makhluk yang abadi tersebut? Arsh, kemudian neraka dan surga, kolam, terus kursi, amalan, lauhul mahfud, ruh, tulang ekor manusia. Nah, lalu bagaimana kalau di sana ada makhluk yang abadi? Berarti sama dong dengan Allah. Berarti sama dong dengan Allah. Gimana Fikri bedanya? Enggak, iya betul. Berarti kalau abadinya gimana? Sama juga berarti. Kalau abadinya sama. Abadi karena diabadikan. Nah, abadi mereka ini tidak sempurna. Abadinya mereka yang 8 ini diabadikan oleh yang maha abadi, Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah abadi dengan sendirinya. Baik. Jelas ini insyaallah ya? Baik. Maksud tidak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Ya, kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu yang setara dengan Allah. Wala yuhituna bihi ilma. Manusia tidak bisa menjangkau dengan akal mereka seperti apa sifat Allah. Fala tadribu lillahil amthal. Jangan kalian buat permisalan untuk Allah. Ya, enggak boleh bilang Allah itu kayak manusia, cuman besar. Enggak boleh. Nah, ini semua syubhat setan, bisikan-bisikan syaitan. Ya, andaikan, nah ini penting nih. Andaikan ada pertanyaan di hati kita, misalnya Allah itu seperti ini misalnya. Apakah Allah seperti ini? Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, palingkan aja. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita langsung beristi'adzah, berta'awud. Atau misal banyak ya was-was syaitan. Bisikan-bisikan yang membuat yang itu adalah bisikan-bisikan kufur, bisikan-bisikan syirik, bisikan-bisikan kemunafikan, ya, diantaranya tentang Allah. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari bisikan syaitan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah." Ya, dan apabila syaitan memberikan bisikannya kepada engkau, ya, maka segeralah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang bisa menghilangkan bisikan tersebut, yang memberikan kita keistiqomahan, kekuatan iman hanya Allah. Karena itu minta kita perlindungan kepada Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kalau dalam
hadis yang dihasankan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu adalah dia mengucapkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baca surat Al-Ikhlas dengan tadabbur. Dengan tadabbur. Di surat Al-Ikhlas yang paling akhir apa kata Allah? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sama, tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ucapkan aku beriman kepada Allah, amantu billah. Ya, kemudian setelah itu dia berpaling. Jangan dia terus memikirkan hal tersebut, dia harus mencari kesibukan lain, ya. Nah, ditambahkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dengan seseorang meyakini bahwasanya apa yang dibisikkan oleh syaitan, apa yang diserupakan oleh syaitan tersebut, Allah tidak seperti itu. Ya, Allah tidak seperti itu. Dan pastikan Allah, ya, pastikan Allah itu lebih indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan, dan tidak bisa akal manusia menjangkau seperti apa Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah, ruh yang ada pada tubuh kita saja kita nggak tahu bentuknya kayak gimana, apakah gepeng, apakah gemuk dia, apakah lurus, panjang, apakah bulat, kita nggak tahu nih. Ruh, teknologi sekarang, alat-alat sinar semuanya untuk melihat ruh nggak bisa. Ya, itu baru ruh. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi ilmu tentang ruh itu kecuali hanya sedikit, apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini apa itu Islam? Yang pertama adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu berserah diri untuk Allah dengan mentauhidkannya. Ya, mentauhidkannya. Baik, dalam 3 hal tadi. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, harus tunduk patuh dengan menaatinya. Harus ada bukti. Dia itu berserah diri harus ada bukti. Bagaimana? Ya dengan dia tunduk dengan syariat-syariat Allah. Ya. Mungkin seseorang dia masih belum bisa mengerjakan banyak yang diperintahkan oleh Allah. Belum bisa dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Tapi yakini kebenaran ada pada syariat Allah, dan pastikan kelemahan ada pada kita. Jangan sampai dia melawan syariat tersebut, meyakini misalnya kayak kerudung, kayak hijab misalnya, ya. Yakini itu adalah wajib. Kalau misalnya dia meyakini, kalau misalnya seorang wanita dia belum bisa untuk berkerudung, berjilbab, ya, jangan sampai dia justru mencela syariat atau melawan syariat, mengatakan jilbab itu tidak wajib. Ya, dia akui dia masih lemah, dia masih terjerumus dalam kesalahan, walaupun yang benar adalah wajib jilbab itu untuk wanita, seperti itu misalnya, ya. Jadi tunduk patuh dengan menaatinya, ya. Jangan seperti iblis. Iblis dia tidak muslim, dia kafir karena tidak ada poin kedua ini. Iblis bertauhid enggak? Iblis bertauhid. Iblis berdoa hanya kepada Allah. Dia enggak pernah berdoa ke Nabi Muhammad atau ke Nabi Isa. Iblis meyakini rububiyah Allah. Allah satu-satunya pencipta yang mengatur alam semesta, ya. Rabbi anzirni ila Rabbi, wahai Rabbku, ya, yang menciptakan diriku dan alam semesta ini. Iblis mengakui rububiyah Allah. Kemudian iblis tahu juga tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi izzahmu ya Allah. Nah, iblis menyebut sifat-sifat Allah. Ya, baik. Tetapi iblis kafir karena dia tidak tunduk dengan perintah Allah. Ya. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis dia menolak, iblis dia sombong, karena itu dia kafir. Jadi kalau memang seseorang dia berserah diri dengan untuk Allah dengan mentauhidkannya, maka harus ada bukti, yaitu tunduk patuh dengan menaatinya, ya. Baik, paling tidak kalau di dalam Islam, ya,
paling tidak setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah sholat. Ya, seseorang yang dia tidak mengeluarkan zakat misalnya karena tidak mau dia mengeluarkan zakat, dia tidak akan jatuh kafir. Orang yang tidak berpuasa Ramadan meyakini tetap kewajibannya, dia nggak kafir. Tapi orang yang tidak sholat, maka banyak para ulama menghukumi mereka kafir. Ya, ini yang paling minim. Setelah kalimat syahadat terucap, haruslah menegakkan sholat, harus menjaga sholat. Ya, meninggalkan sholat, kalau fatwa Syekh Utsaimin apa? Fatwa Syekh Utsaimin, fatwa Syekh bin Baz, tidak boleh dia ini dimandikan, dikafankan, disolatkan oleh kaum muslimin jenazahnya. Tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tetapi dibuat lubang di tempat sampah, dibuang dia ke tempat sampah tersebut, ke lubang tersebut, agar tidak terganggu kaum muslimin dari bau busuk bangkainya. Seperti itu. Maksudnya sama dengan orang kafir. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Nah, jadi ini yang paling minim ya, ketundukan seorang hamba kepada Allah setelah mentauhidkannya adalah salat. Baik. Wal bara'ah minasyirki wa ahli. Tapi belum cukup Islam hanya 2 ini saja. Harus ada yang ketiganya nih. Dia berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya. Nah, jadi boleh gak bilang selamat Natal? Jelas ya, kalau yang namanya Islam dia harus berlepas diri dari kesyirikan. Nah, mana yang lebih besar dosanya? Syirik atau membunuh? Durhaka kepada orang tua. Membunuh dan durhaka. Misalnya yang dia bunuh orang tuanya. Mana yang lebih besar? Syirik. Misalnya seseorang dia bilang kepada orang yang sudah membunuh orang tuanya, selamat ya, Anda sudah membunuh orang tua Anda. Dengan suka hati, dengan bahagia, dengan sukacita saya mengucapkan selamat, Anda telah membunuh kedua orang tua Anda. Mana yang lebih ringan? Ucapan seperti itu atau selamat Natal? Yang lebih ringan adalah ya dia mengucapkan selamat kepada yang membunuh kedua orang tuanya. Itu lebih ringan dibanding dia mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena dia dengan hatinya lapang, senang, bahagia dengan lahirnya Tuhan atau anak Tuhan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam yalid walam yulad. Alam semesta ini murka, sedang marah-marahnya sekarang ini, gunung meletus sekarang ini kan. Gunung meletus. Kata Allah Subhanahu wa taala, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda am da'u lirrahmani walada. Hampir langit pecah. Bumi terbelah. Gunung runtuh karena sebab ucapan Allah punya anak. Ya, bukan ucapan yang ringan. Ya, seseorang yang dia mengatakan selamat Natal, dia sudah mencela Allah. Syatamani ibnu Adam yaquluna inna li walad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsinya, anak Adam mereka mencelaku dengan mereka mengatakan aku punya anak. Ya, makanya Imam Ahmad tidak sanggup untuk melihat orang Kristen karena mereka orang yang mencela Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah punya anak. Ya. Ucapan seperti itu adalah celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nah, jadi boleh enggak misalnya jualan kue untuk perayaan Natal? Ya, jualan ini atau kita ikut serta membesarkan hari raya mereka.
jualan pita, jualan apa kayak balon-balon, ya hukumnya apa? Haram. Kita harus berlepas diri. Kalau yang namanya berlepas diri itu kita menjauh dari yang seperti itu. Tidak kita bersaham, kita tidak ada campur tangan kita dalam urusan perayaan mereka. Nah, wal bara'ah minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Nah, ini Islam. Ya, kalau misalnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi masih meyakini semua agama itu sama, ya, yang seperti dia sudah berislam belum? Dia enggak berislam. Ya, baik. Nanti akan dijelaskan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala. Baik. Nah, Islam itu terdiri dari 3 hal ini. Apa yang pertama tadi? Berserah diri untuk Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua, tunduk patuh dengan menaatinya. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Ya, dari kesyirikan dan ahli syirik. Kesyirikannya dan juga ahli syiriknya. Ya. Baik. Seperti halnya ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada ayah beliau, kepada keluarga beliau, kepada orang-orang kampung beliau, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum. Kami mengkufuri kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan tertancap permusuhan antara kami dengan kalian, wal baghdha abadan, ya selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah yang esa. Ini Nabi Ibrahim kepada ayahnya sendiri. Ya. Nah, jadi harus ada, kalau ditambahkan oleh sebagian ulama, wal khulus wal bara'ah minasyirki wa ahli. Dia membersihkan dirinya dan dia berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Ya, membersihkan dirinya maksudnya dia tidak sedikit pun jatuh pada perkara syirik. Dari contohnya apa? Mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah, pakai susuk, pakai jimat, percaya dukun, ya, percaya ramalan-ramalan bintang. Nah, dia membersihkan dirinya dari yang seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini 3 Islam itu adalah terdiri dari 3 poin ini. Nah, sedangkan Islam yang diperintahkan oleh Allah untuk kita ikuti, ya, secara total adalah Islamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain 3 poin ini, ya, semua syariat yang wajib untuk kita jalankan adalah syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak perlu kita mencari-cari bagaimana syariatnya Nabi Yunus, syariatnya Nabi Yusuf, syariat Nabi Adam, salawat Nabi Adam, gak perlu. Ya. Nah, yang Allah perintahkan kepada kita hanyalah mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa huwa salatu maratib. Dan agama ini ada 3 tingkatan. Al-Islam wal iman wal ihsan. Islam yang paling rendahnya, di atas itu adalah iman, di atas itu adalah ihsan. Nah, yang muslim apakah sudah pasti mukmin? Ya, yang muslim belum pasti mukmin. Yang mukmin belum pasti muhsin. Tetapi yang muhsin sudah pasti mukmin, sudah pasti muslim. Yang mukmin sudah pasti juga dia apa? Muslim. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang-orang A'rab itu apa? Orang Arab Badui. Berkata orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan kepada mereka kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkanlah kami baru masuk Islam. Nah, di sini Allah membedakan antara Islam dan iman. Ketika orang Arab, ya, jadi orang Arab ini mereka ini banyak main-mainnya berislamnya itu, yang enggak serius. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Orang-orang Arab itu lebih parah tingkat kekufuran dan kemunafikannya. Ya, makanya
Allah mengatakan jangan kalian ucapkan kami telah beriman, tapi ucapkanlah kami baru masuk Islam. Ya. Bagaimana itu? Sekarang kalau kita lihat rukun Islam semuanya adalah amalan-amalan zahir. Bisa nggak orang kafir haji atau umroh? Kan nggak ada di paspor kita agama ya. Dia ikut haji, dia umroh, dia ke masjid sholat misalnya. Ya, bisa kan? Rukun Islam semuanya adalah amalan zahir, dan itu bisa dilakukan sekalipun itu oleh orang munafik, bahkan oleh orang kafir asli. Sekalipun dia bisa melakukan 5 rukun Islam tersebut. Tetapi iman itu letaknya dalam hati. Kejujuran seseorang dalam imannya hanya diraih oleh seorang mukmin. Baik. Wa kullu martabatin laha arkan, dan setiap tingkatan ada rukunnya. Islam ada rukunnya. Berapa rukun Islam? 5. Apa saja itu? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kemudian rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada al-qada wal qadar khairihi wa syarrihi, iman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Rukun ihsan. Rukun ihsan ada berapa? Ada 1 atau 2. Apa itu? Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Ya, bukan kita, kan tadi nggak boleh ya kita menyerupakan Allah dengan apapun, bahkan di alam pikiran sekalipun hukumnya haram. Maksudnya kita menghadirkan sifat-sifat Allah. Anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan apabila engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah dia melihatmu. Dia mengatakan rukun ihsan itu 1, dia mengatakan rukun ihsan itu 2. Ihsan afan ya. Jadi anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seakan-akan kau melihatnya. Maksudnya menghadirkan sifat-sifatnya. Allah itu sangat dahsyat siksanya, azabnya, tetapi Allah pun sangat melimpah rahmatnya, kasih sayangnya. Kita lari dari Allah menuju Allah. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari murka Allah adalah ridho Allah. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah adalah ampunan Allah. Wa a'udzubika minka, ya Allah, aku berlindung kepadamu darimu ya Allah. Ya, wa a'udzubika minka, ya Allah, aku berlindung kepadamu darimu. Jadi yang bisa menyelamatkan, kalau kita takut dari sesuatu, kita kan lari dari sesuatu tersebut. Berbeda dengan kalau kita takut kepada Allah, kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu. Wa'udzu bi mu'afatika min uqubatik. Dan aku berlindung dengan maafmu dari siksamu ya Allah. Ya. Nah, seseorang yang dia bisa menghadirkan sifat-sifat Allah, sangat dahsyat azab Allah itu. La yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Allah tidak ada yang mengazab seperti Allah mengazab. Tidak ada yang mengikat seperti Allah mengikat. Nah, tetapi kita menghadirkan juga bagaimana luasnya ampunan Allah, maha melimpahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat mudah Allah dalam memberikan pahala. Masa cuman sholat, ya, lah dahsyatnya rahmat Allah ini. Cuman kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, berapa menit kita kerjakan itu Kang Hilal? Paling 4 menitannya, 5 menit, 4 menit. 2 rakaat sebelum subuh, kata Rasulullah apa? Khairu minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini luasnya rahmat Allah dengan amalan yang enggak seberapa. Ya. Orang kerja dari seumur hidup dia 1000 tahun pun belum tentu dia mendapatkan apa? Dunia dan seisinya. Baik. Nah, apabila engkau tidak bisa seperti itu, maka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah itu melihatmu. Jadi kayak gini ya.
kalau tadi yang pertama seakan-akan engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Ya, seakan-akan kau melihat Allah. Berarti kita menghadirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau tidak bisa seperti itu, maka hadirkan Allah mengawasimu. Kalau Allah mengawasi, misalnya ruangan ini diawasi oleh CCTV, itu maksudnya apa? Nakut-nakutin kan? Ya, nakut-nakutin. Kalau tadi dia beribadah dengan rasa cinta, rasa harap, rasa takut dalam satu waktu, nggak bisa seperti itu, maka anggaplah dia nih mau berbicara nggak jadi, dia tahan karena Allah dengar, karena Allah lihat. Ya, jadi seakan-akan dia memang Allah selalu mengawasi kita. Ya, tetapi untuk menanamkan rasa cintanya itu kurang daripada yang pertama tadi, jelas nggak? Ya, kalau yang pertama tadi ada rasa harap, ada rasa cinta, ada rasa takut. Tapi yang kedua itu lebihnya ke rasa takut, beribadah dengan rasa takut. Jelas ini ya? Itu lebih rendah. Kalau kata Syekh Utsaimin, ini iman. Kalau ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya, ini ihsan. Apabila engkau tidak sampai derajat ihsan, maka beribadahlah seakan-akan Allah melihatmu. Kau merasa diawasi, ini tingkatan iman kata Syekh Utsaimin. Gitu. Nah, Taib. Farkanul Islami khamsah. Rukun Islam itu 5, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajju baitillahil haram. Kemudian, fadalilu syahadah. Dalil syahadat adalah qauluhu ta'ala syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Apa sih arti syahadat? Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Apa makna aku bersaksi? Syahadat. Asyhadu. Mengucapkan dengan lisan apa yang dia ilmui dan dia yakini. Ya, at-talaffuz ma'alima wa aiqana. Itu syahadat. Ya, dia mempersaksikan kepada orang-orang dengan lisannya, dia lafalkan, dia ucapkan apa yang dia ilmui dan dia yakini. Apa yang dia ilmui? Bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Dia harus paham dulu, ilmui dulu la ilaha illallah itu. Ya, yakini. Ya. Kemudian dia lafadzkan, dia ucapkan. Jadi persaksian dengan lisannya, persaksian dengan lisan. Persaksian dengan lisannya itu atas apa yang ada di dalam hatinya dari ilmu dan keyakinan. Ya, bahwasanya la ilaha illallah. Taib. Di sini ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallah, Allah Subhanahu wa taala bersaksi. Ya, kalau kita bilangnya kan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau Allah syahidallah annahu la ilaha illallah. Jadi yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah Allah, malaikat. Kemudian Allah sejajarkan satu lagi dengan ulul ilm, para ulama. Allah, malaikat dan ulama. Mereka semua bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Ya, disamakan, disetarakan persaksian Allah, persaksian malaikat, persaksian para ulama bahwasanya la ilaha illallah. Ya. Nah, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Subhanallah ya. Ini agungnya, mulianya ilmu itu, ya. Membuat disamakan tingkatan derajat persaksiannya, bukan tingkatannya dengan Allah atau malaikat, enggak. Persaksiannya ulama disamakan, disetarakan oleh Allah dengan persaksian Allah dan juga persaksian para malaikat, ya. Wa maknaha, dan makna la ilaha illallah itu apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah, diibadahi
Ya, tidak ada yang berhak untuk disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seseorang yang dia masih meyakini di sana ada tempat-tempat keramat, pohon-pohon keramat, atau dia toleransi berlebihan sampai mengatakan semua agama itu sama, ya, yang seperti ini dia, ya, yang seperti ini dia mengamalkan la ilaha illallah enggak, ya. La ilaha illallah itu apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. La ilaha nafian jami' ma yu'bad min dunillah. Kalimat, jadi la ilaha illallah itu ada dua rukun. Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-itsbat. Yang pertama peniadaan, yang kedua penetapan. Yang pertama peniadaan, yaitu la ilaha, meyakini ya, nafian jami' ma yu'bad min dunillah, menafikan semua yang disembah selain Allah. Kalimat yang kedua yaitu illallah, ya, rukun yang kedua penetapan, musbatan al ibadah lillahi wahdahu la syarikalahu fi ibadati, menetapkan ibadah satu-satunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ini. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Itulah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan semua yang disembah, semua yang diibadahi selain Allah maka diibadahi dengan kebatilan. Ya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah meyakini bahwasanya semua yang disembah selain Allah maka disembah dengan kebatilan. Ada yang menyembah Nabi Muhammad, kita yakini ya penyembahan kepada Nabi Muhammad adalah batil. Ada orang menyembah malaikat, penyembahan kepada malaikat batil. Semua yang disembah selain Allah disembah dengan kebatilan. Ya. Ada yang ridho, ada yang tidak. Ya, ada yang ridho seperti misalnya Dajjal. Dajjal meminta atau menyuruh orang-orang untuk menyembahnya. Ya. Dajjal menyuruh orang-orang untuk menyembahnya. Nah, dia togut nih. Ada yang tidak ridho seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Isa, ya, seperti Nabi Khidir dan yang lainnya. Baik. Nah, kita lanjutkan ba'dal isya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian kitab Thalathatul Ushul, ya. Membahas tentang apa kitab ini? 3 landasan pokok. Maksudnya apa saja itu? Mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Dan kita sudah masuk landasan yang kedua. Masih kita di tingkatan agama yang pertama. Agama ada berapa tingkatan? Ada 3. Yang paling bawahnya adalah Islam, di atas Islam iman, di atas iman ihsan. Kita masih di rukun pertama dalam rukun Islam, yaitu syahadat la ilaha illallah. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan la ilaha illallah, ditolak, dimusuhi oleh kaum kerabat beliau, oleh orang kampung beliau, karena kalimat la ilaha illallah yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, dan semua sesembahan-sesembahan yang sudah nenek moyang mereka sembah
dari batu keramat, pohon keramat, kuburan keramat. Di sekeliling Ka'bah ada berapa berhala? Ada 360 berhala. Ya. Harus dihancurkan. Harus dimusnahkan. Itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Karena itu mereka nggak mau. Di dalam Islam, yang keluar dari Islam apa namanya? Murtad, ya enggak? Orang yang keluar dari Islam namanya murtad. Kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keluar dari agama nenek moyang apa namanya? Sobi, jazakallah khair. Namanya adalah sobi. Itu ketakutan mereka itu. Kalau seandainya dibilang apa? Sobi. Sebagaimana seorang misalnya dia agama Islam dikatakan murtad, kan sangat menakutkan. Ya. Nah, mereka sangat berat untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka. Itu yang membuat mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, sehingga ya, maksudnya konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, dia harus mengingkari semua sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, harus dimusnahkan, harus dihancurkan. Itu andainya di bawah kekuasaan dia, kan gitu. Ketika Rasulullah SAW di Makkah, beliau berdakwah, beliau menguasai Makkah enggak? Beliau tidak menguasai Makkah, karena itu beliau tidak ada satu berhala pun yang dihancurkan oleh Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW menguasai Makkah, 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, beliau hancurkan dengan tangan beliau sendiri. Tidak beliau wakilkan kepada para sahabat. Sambil beliau membaca ayat di surat Al-Isra, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah datang kebenaran dan sirna kebatilan, dan semua kebatilan akan sirna. Ya. Rasulullah SAW mengirim Khalid ibn Walid untuk menebang pohon Uzza, Mughirah ibn Syu'bah untuk menghancurkan batu keramat, Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan-kuburan yang meninggi. Ya, kata Rasulullah SAW, la tada' qabran musyrifan illa sawaita. Wahai Ali, jangan kau tinggalkan kuburan yang meninggi kecuali engkau ratakan dengan tanah. Wala suratan illa tomasta, dan jangan engkau tinggalkan patung-patung, gambar-gambar, kecuali engkau hancurkan semua itu. Itu tugas Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, misalnya yang itu di bawah kuasa kita, misalnya ada di rumah kita. Ada di rumah kita lambang-lambang kesyirikan, lambang-lambang kekufuran. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya itu tuh. Nggak ada kita merasa bangga dengan salib yang ada di baju jersey sepak bola misalnya, yang di klub-klub Itali, klub-klub Spanyol, kan ada apa? Ada salibnya, jelas itu. Nah, dan seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia betul-betul harus berlepas diri dari dia harus menghilangkan itu. Ya. Nah, kemudian kalau seandainya itu ada di buku tulisnya, kalau itu ada kan kita nggak tahu, terkadang kita beli ya, apalagi sekarang ya, kita beli mungkin mainan anak-anak saja, terkadang ada lambang-lambang kekufuran, ada lambang-lambang kesyirikan. Ya, apalagi yang apa namanya? Apalagi sekarang ini ya, hari-hari ini di rumah-rumah kaum muslimin, bagaimana televisi dipenuhi dengan syiar-syiar kesyirikan, syiar-syiar kekufuran. Orang tua tidak menahan anaknya untuk menonton, entah mau di iklan kah, mau di berita kah, mau entah apalagi di TV, di film, syiar-syiar kesyirikan. Syiar-syiar kesyirikan dan kekufuran ada di rumah-rumah kaum muslimin. Di rumah-rumah kaum muslimin. Enggak terkecuali di rumah Ahlussunnah. Atau kumaha pareuman we itu keuceurik mah budak mah. Sama poe banyak. Yang penting biarin nangis itu anak. Enggak lihat TV mereka menderita. Ya, tidak mereka melihat syiar-syiar kesyirikan, karena mengucapkan la ilaha illallah ini tanggung jawab besar.
Ya, kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua yang terlahirkan dalam keadaan fitrah, fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Semua yang terlahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, suci, muslim. Terlahirkan bayi itu dalam keadaan mengambil perjanjian dengan Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Rabb kalian? Kita semua mengatakan bala syahidna, iya ya Rabb. Kita sudah berjanji di hadapan Allah seperti itu dulu. Dan kita terlahir dalam keadaan seperti itu. Kata Rasulullah, kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut Yahudi. Kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut Nasrani. Kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut Majusi. Sedikit demi sedikit. Pertama melihat Selamat Natal, Christmas, Jingle Bell, naon lah. Hafal itu mah. Haleluyanya ya. Satu fitnah, dia nggak mengingkari. Karena dia tidak tahu itu harus diingkari. Biasa saja. Tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Masuk fitnah ke dalam hati manusia seperti helaian tikar sehelai demi sehelai. Ini karpet ini terdiri dari helaian apa? Benang tipis. Terdiri dari helaian benang tipis nih kayak ini. Nah, kata Rasulullah, tikar itu tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Masuk fitnah titik hitam ke dalam hati manusia seperti masuknya helaian tikar sehelai demi sehelai, satu benang sampai seperti ini. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatus sauda. Hati mana yang menerima fitnah tersebut, dia tidak mengingkarinya, bahkan sebagian berlezat-lezat dengan apa? Maksiat yang dia lihat itu, nukitat fihi nuqtatus sauda, maka ditulis titik hitam dalam hatinya. Setiap dia lihat, titik hitam. Setiap dia dengar, titik hitam. Lihat lagi, lihat enggak berapa menit, lihat lagi, dengar lagi, lihat lagi, titik hitam itu. Wa ayyu qalbin ankaraha. Dan hati mana yang mengingkari maksiat tersebut, fitnah tersebut. Dia melihat fitnah, dia melihat kemaksiatan, dia ingkari. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Pareman TV. Waman lam yastati' man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Kalau dia enggak mampu dengan tangannya, nasihatin anak istrinya, ya enggak mampu dengan lisannya, bapak naon kieu matinya. Ya aduh kacau. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Hati minimal diingkari dengan hati. Maka hati fasara ala qalbi. Kata Rasulullah SAW, hati manusia tersebut, dua hati manusia tersebut, yang satu tertitik dengan titik hitam, satu. Yang satu titik putih. Aswadan mirbadan kalkuz mujakhiyah. Yang satu hitam legam seperti bagian bawah tungku panci apabila dibakar dengan kayu bakar, hitam kan bagian bawah tungku itu, bagian bawah panci itu. Nah, seperti itu hitamnya hati manusia. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Dia tidak tahu mana yang baik, dia tidak tahu lagi mana yang buruk. Dia tidak bisa mengingkari kemungkaran. Ya, gede dikit, semua agama sama ya. Ya, semua agama apalagi semua agama sama. Apalagi semuanya kan ngajarin yang penting mah kemanusiaan, yang penting mah akhlak, yang penting keadilan dan macam-macam ya. Kemudian nah ini semua karena sebab fitnah yang dilihat ya. Dan satu lagi hati, dia karena dia selalu mengingkari kemungkaran apa yang dia lihat dan dia dengar ya, hati tersebut putih bersih. Ya, la tadurruhu fitnatun, tidak akan memadaratkan fitnah selama ada langit dan bumi. Maksudnya dia mempunyai spontanitas, dia punya refleks. Ketika dia melihat kemungkaran, dia akan mengingkari kemungkaran tersebut. Tidak dengan tangannya, dengan lisannya, minimal dengan hatinya. Dan yang mengingkari dengan hati itu menunjukkan kelemahan iman dia. Lemah iman seseorang ketika hanya baru bisa mengingkari dengan hati, tidak bisa mengingkari dengan lisan. Baik. Nah, jadi
kalimat la ilaha illallah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada orang-orang kufar Quraisy, bagi mereka adalah ancaman. Kalimat tersebut berarti harus mengubah Mekah dari nol lagi. Ya, terancam dunia mereka, terancam dunia mereka. Ya, ada travel yang bawa ke tempat-tempat keramat, kuburan keramat, pohon keramat, batu keramat. Udah nggak ada lagi dengan kalimat tersebut tentunya. Dengan kalimat la ilaha illallah. Dan tidak sedikit pun dipahami oleh orang-orang musyrikin bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu artinya adalah tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali hanya Allah. Tidak ada penguasa kecuali hanya Allah. Kalau itu yang mereka pahami, maka mereka akan mengucapkannya atau enggak? Mereka akan mengucapkannya karena mereka musyrikin Quraisy meyakini Allah satu-satunya pencipta, tetapi mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Ya, selain mereka menyembah Allah, juga mereka menyembah selain Allah. Nah, tafsir la ilaha illallah Allah jelaskan di beberapa ayat. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apapun yang kalian sembah kecuali Dia yang menciptakanku. Aku berlepas diri dari semua yang disembah. La ilaha illalladzi fatarani, kecuali Allah Dia yang menciptakanku. Illallah. Jelas ini? Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Ucapan Nabi Ibrahim itu menjadi kalimat yang kekal sampai anak keturunannya. Ya. Innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah kecuali Allah Dia yang menciptakanku. Berarti makna itu adalah makna la ilaha illallah. La ilaha menafikan semua yang disembah selain Allah, ya. Illallah menetapkan hanya Allah satu-satunya yang diibadahi, yang disembah. Kemudian wa qauluhu qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Kemudian juga Allah berfirman, katakanlah kepada mereka, wahai ahlul kitab, mari kita menuju satu kalimat yang itu sama antara kami dengan kalian. Apa itu? Alla na'budu illallah. Tidak kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini makna la ilaha illallah. Kita hanya menyembah Allah dan kita tidak sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Banyak kalimat yang bermakna la ilaha illallah itu banyak. Di antaranya adalah iyyaka na'budu. Itu adalah makna la ilaha illallah. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Kami tidak beribadah kepada apapun dan siapapun, hanya kepada Allah kami beribadah. Nah, ini semua makna-makna la ilaha illallah. Kita lanjutkan ya. Wa dalilu syahadat anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala, dan dalil syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah adalah firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian sendiri, manusia maksudnya. Dari kalangan jin ada enggak nabi, ada enggak rasul? Tidak ada. Tapi ada di antara mereka ulama, ada dai, mereka ada ustadz, yang ada yang kafir, ada yang muslim. Muslim pun bermacam-macam. Ada muslim yang soleh, ada muslim yang fasik, ya, ada Syiah, ada Khawarijnya juga. Ya. Bisa dilihat di tafsir surat Al-Jin, ya, minna salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada yang soleh, di antara kami ada yang tidak soleh. Kami ini bermacam-macam. Kata Sya'bi, ada yang Syiah, ya, ada yang macam-macam. Sebagaimana manusia ini mempunyai kelompok, ada kelompok-kelompok, ada golongan-golongan, nah demikian pula dari kalangan jin. Jadi Rasul itu hanya dari kalangan manusia. Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat bagi Nabi tersebut apa yang itu menjadi beban untuk kalian. Rasulullah itu ingin melapangkan umatnya. Rasulullah tidak ingin membebankan umatnya. Ya, Rasulullah ketika ditanya, apakah haji wajib setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah nggak suka mendengar pertanyaan itu. Rasulullah pergi.
Dikejar lagi oleh sahabat ini, ya Rasulullah, apakah haji ini wajib bagi setiap tahun bagi kami? Rasulullah nggak suka, pergi lagi Rasulullah SAW. Ya, kemudian ditanya ketiga kalinya, kata Rasulullah, in qultu na'am, andaikan aku bilang iya, kalian nggak mampu. Ya coba, mampu nggak kita nih? Nggak akan mungkin kan? Kalau aku bilang iya, wajib setiap tahun, apakah mampu? Nggak akan mampu kita. Nah, jadi misalnya lagi apa? Yang Rasulullah SAW tidak ingin memberatkan umatnya, padahal itu Rasulullah sangat sukai, yaitu apa? Sholat Isya di tengah malam. Sunnahnya sholat Isya itu diakhirkan. Ya, sunnahnya sholat Isya itu apa? Diakhirkan. Kapan akhir waktu sholat Isya, Kak Iqbal? Jam 12 malam. Jam tengah malam. Tengah malam itu kapan? Kita ambil pertengahan antara subuh jam 4 dengan maghrib jam 6. Berarti jam 11 ya. Nah, jam 11 itu tengah malam tuh. Habis waktu Isya. Jadi kalau misalnya kita ada udzur, mungkin ngantar orang sakit, nggak bisa sholat Isya berjamaah. Nah, jangan sampai lewat jam 11 kita sholat Isyanya. Gitu ya. Jangan sampai itu udah hampir habis waktu sholat Isya tuh. Jam 10 tuh udah lampu merah itu. Ya, kecuali memang dia dokter, dia harus operasi, dia dalam keadaan darurat, genting, nggak bisa dia tinggalkan, boleh sampai subuh. Jam 3 malam sholat Isyanya boleh, jam 3:30 sholat Isyanya boleh. Ya, tapi akhir waktu Isya itu adalah tengah malam. Ya. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Laula nasyukka ala ummati lamartuhum bi sholati hadis sa'ah. Andai kan aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk sholat Isya di waktu ini, tengah malam. Sholat Isya, siapa yang mampu? Siapa yang mampu kita sholat Isya jam 11 malam? Ya enggak? Tapi itu waktu yang paling dicintai oleh Nabi. Kata Rasulullah SAW, laula nasyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Andai kan aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap mau sholat. Kalau Rasulullah perintahkan, berarti hukumnya apa? Wajib kan, menjadi beban. Nah, azizun alaihi ma'anitum. Terasa berat bagi Nabi apa yang itu menjadi beban untuk kalian. Rasul yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Ya, makanya orang yang bernadar itu makruh. Kenapa? Karena dia memberatkan untuk dirinya apa yang Allah tidak bebankan untuk dia. Ya, dia mewajibkan sesuatu yang tidak Allah wajibkan. Misalnya, saya bernadar untuk puasa Senin Kamis. Menjadi berat nggak bagi dia? Asalnya berat nggak bagi dia? Nggak berat. Sunnah hukumnya. Karena nazar menjadi hukumnya wajib. Karena itu makruh. Baik. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum. Nabi tersebut sangat sungguh-sungguh atas kalian sampainya hidayah ini kepada kalian. Ya, Rasulullah kalau misalnya punya sifat egois, kalau punya sifat maneh-maneh orang-orang capek atau sabar ada batasnya, beliau pakai slogan-slogan kayak gitu nggak akan sampai Islam ke kita. Ya enggak? Ya, Rasulullah SAW memperjuangkan la ilaha illallah sampai beliau diusir, sampai beliau mau dibunuh. Karena sayangnya beliau kepada kita. Kalau beliau mencari selamat, ngapain beliau dakwah kayak gini? Ya, sampai ya, anak beliau dicerai semuanya. Ya, Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, kecuali hanya Zainab yang enggak dicerai. Nah, beliau terusir dari kampungnya. Nabi Muhammad SAW karena sayangnya beliau kepada umat ini, ya, harisun alaikum, sangat sungguh-sungguh Nabi tersebut atas kalian, maksudnya sampainya hidayah ini kepada kalian. Jadi kita pun harus sungguh-sungguh juga ya, bagaimana Rasulullah bukan hanya dengan keringat, dengan darah beliau untuk menyebarkan Islam ini. Kemudian kita nggak ada usaha, kita nggak ada capek, kita nggak ada lelah, nggak ada pegel-pegel, kita nggak ada sakit-sakit untuk kita berislam, ya, untuk kita beribadah, untuk kita meninggikan kalimat la ilaha illallah. Takutnya kita dikatakan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar ini, nikmat Islam ini. Baik. Wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan makna syahadat Muhammad Rasulullah itu ada 4. Ta'atuhu fima amar, menaati Rasulullah apapun yang diperintahnya. Wa tasdiqu fima akhbar, membenarkan Rasulullah apapun yang dikabarkannya. Wajtinab ma'anhu naha wa zajar,
meninggalkan apapun yang dilarangnya, wa alla yu'badullah illa bima syara', dan tidaklah Allah diibadahi kecuali sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi makna Muhammad Rasulullah itu ada 4. Apa itu Fathan? Ya, menaati Rasulullah apapun yang diperintahnya, meninggalkan apa yang dilarang. Betul, betul. Tidak kita beribadah kecuali sesuai dengan syariat atau tuntunannya. Satu lagi, nggak tertulis. Satu lagi apa? Membenarkan Rasulullah apapun yang dikabarkannya. Coba ulangi lagi. Kang Hilang. Apa makna Muhammad Rasulullah? Kita mengucapkan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah. Ini konsekuensinya. Konsekuensi kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah ini. Apa itu? Ada 4. Yang pertama apa? Kang Hilal? Kelewat ya. Nah, ya, mangga Kak. Pertama apa? Mengikuti apa yang diperintahkan. Menjalankan, menaati apapun yang diperintahnya. Kedua, menjauhi apa yang dilarangnya. Yang ketiga, tidak beribadah kecuali mengikuti dengan. Tidak kita beribadah kecuali sesuai dengan tuntunannya. Enggak terserah kita beribadah, harus ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Membenarkan apa yang disampaikan. ya betul, membenarkan apapun yang dikabarkannya. Ini masing-masing ada penjelasannya, insya Allah di waktu yang lain. Baik. Masih ada waktu nggak nih? Atau pertanyaan aja, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Silakan, Fatah. Nah, suatu saat boleh diakhirkan. Boleh diakhirkan. Nggak, terus pertanyaannya dulu. Jangan pertanyaannya aja terus. Lanjut. Ya, bukan diakhirkan. Kalau misalnya keseringan, Kalau bukan. Maksudnya tuh sunnahnya diakhirkan itu oleh imamnya. Iya, bukan kita sendiri, bukan. Berjamaah tuh bukan kita yang lain. Kalau imam di masjid tersebut, imam di masjid komplek kita dan jamaahnya sepakat, yuk untuk nanti malam kita akhirkan aja sampai jam 9 atau jam 10. Oke semuanya. Baru boleh. Tergantung imamnya. Bukan masing-masing individu kita, enggak boleh. Wajib kita untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau saya bisa diakhirkan seperti habis kajian diakhirkan, itu lebih afdal. Lebih afdal. Lebih afdal mengakhirkan. Cuman kan mungkin kayak masjid ini atau masjid Al-Aziz nggak mungkin seperti itu. Nggak tahu di sini ya. Kalau Al-Aziz nggak mungkin karena itu masjid safar. Masjid mereka dalam perjalanan, mereka sengaja sholat di sana di waktu isyaknya gitu. Ya bukan nunggu kajian. Ya beda kalau di ma'had. Kalau di ma'had kami di Al-Islam, ya itu kadang sampai jam 8 lebih baru sholat isya. Karena memang tujuannya memang nggak ada yang lain kecuali untuk yang mau sholat mau kajian juga gitu. Kalau misalnya di sini sholat isyanya juga bareng-bareng ya, maksudnya dengan orang luar kan, ya jadi nggak bisa untuk diakhirkan. Nah, kalau boleh tahu bisa diceritain sejarahnya, ada dalil yang keluar oleh syaikhul alam umat Islam itu dari saat kejadiannya. ya sejarahnya gimana? Jadi ketika itu Rasulullah SAW beliau nggak keluar nih, udah dikumandangkan adzan isya, Rasulullah nggak keluar. Ya, kemudian bapak-bapak udah nundutan, yaitu dagu mereka sudah ke dada mereka seperti itu, udah tidur ayam, ya. Tapi itu tidak membatalkan wudu ya. Kemudian lama mereka nunggu, akhirnya Umar bin Khattab mengetuk pintu rumah Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, naman nisa wasibyan. Ya Rasulullah, ibu-ibu dan anak-anak udah pada tidur nih. Kemudian Rasulullah keluar. Tidak ada di bumi ini sekarang ini yang menunggu waktu sholat kecuali hanya kalian. Di bumi ini pada saat itu mungkin belum ada
belum tersebar kan ya. Ya, tidak ada di bumi ini yang menunggu sholat sekarang ini kecuali kalian. Kalaulah aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk sholat di waktu ini. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, itu di Sahih Muslim. Rasulullah ya seperti itu di Sahih Muslim. Wallahu a'lam. Nah, fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Berkaitan dengan tadi perkataan Ibnu Taimiyah yang kepada orang yang tidak sholat itu bahkan ya tidak disolatkan, tidak dimandikan. Syuthaimin itu ya. Ibu Syaiman. Iya, iya. Maaf. Tadi kan misalnya sudah secara itu Nah. ingin dikafirkan atau Iya. sedangkan ada kaidah lain bahwa orang yang berbeda agama itu kan tidak saling mewariskan Ustaz. Iya. Nah, maksudnya apakah kalau misalnya di keluarga ada orang tua yang Taib. seharusnya nggak pernah sholat, nggak pernah apa, kata ibunya mu'alaf pernah sebelum nikah, saya pernah syahadat katanya sebelum nikah, Terus lalu tapi anaknya selama ya 20 tahun hidup ini kayak nggak pernah lihat tuh bapaknya sholat, saum, saya nggak ada ketaatan Islam lah intinya gitu. Jadi karena anak itu termasuk mu'alaf juga sebenarnya gitu, jadi dia merasa bapaknya beneran mu'alaf apa enggak nih gitu, artinya dia nggak yakin gitu. Nah itu bagaimana secara waris itu warisnya? Masya Allah. Ini luar biasa ya, memang ujian. Apa namanya, musibah ya. Taib. Yang Anda sampaikan tadi adalah madhab Hambali. Sebagian ulama besar Syafi'i, sebagian ulama Maliki. Tapi jumhur kebanyakan para ulama mengatakan mereka masih muslim. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka masih muslim. Tetap dikuburkan di kuburan kaum muslimin kayak gitu. Nah, kalau kita ikut pedoman, maka misalnya asal madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i masih muslim. Asal madhabnya seperti itu. Jadi masih mewariskan dan yang lainnya. Dan Anda pernah tanyakan langsung ke Syekh Abdul Hadi, namanya Syekh Abdul Hadi Al-Umairi. Beliau pengajar di Masjidil Haram. Nah, pas ke Indonesia Anda bilang, Syekh, ini Ibnu Taimiyah bilang kayak gini, ulama-ulama Saudi bilang kayak gini. Terus gimana nih? Anda bilang, kita lihat kenyataannya aja katanya. Saudi seperti itu fatwanya, Syekh bin Baz, Syekh Saleh Fauzan. Keras-keras mereka dalam masalah sholat ini udah kafir, udah nggak sholat udah kafir udah. Kita lihat kenyataannya, nggak ada mereka itu yang nggak sholat kemudian dibuang ke tempat sampah, nggak dimandikan, nggak disolatkan, nggak ada, dalam kenyataannya nggak ada. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Nah, ya silakan. Masih terkait yang orang tidak sholat, kita dapati di sekitar kita kan banyak yang tidak sholat. Sebenarnya faktor apa yang jadi mereka itu tidak sholat? Faktor terbesar apa? Hidayah itu. Terus yang kedua, bagaimana mungkin kita menasihati? Oke, barakallahu fikum. Nah, inilah ya hidayah. Allah membagi-bagi hidayah taufik, hidayah seorang itu baik, dia semangat dalam menjalankan perintah Allah, syariat Allah. Ya, itu sebagaimana Allah membagi-bagi rizki, nggak ada yang sama, nggak ada yang sama. Nah, Rasulullah SAW bagaimana upaya beliau untuk mengajak paman beliau untuk masuk Islam kan? Nah, berbagai macam upaya sudah ditempuh oleh Nabi SAW. Intinya, faktor utamanya adalah hidayah. Kemudian yang kedua dunia, ya, dunia melalaikan mereka. Kemudian yang ketiga lingkungan, dari orang tuanya, dari teman-temannya, tidak mendukung mereka untuk sholat. Bahkan syiar tersebut mudah untuk dilecehkan. Sebagian menghina, melecehkan orang yang sholat berjamaah di masjid, atau orang yang sempat ada yang berani seperti itu gitu ya. Baik. Usaha kita tetap mengingatkan, kita menasihati, kita mengingatkan, kita doakan, ya. Nggak boleh kita berputus asa, putus harapan kita untuk turunnya hidayah kepada orang yang kita cintai. Misalnya nih ada sepupu kita nih,
Ya, kita ingatkan dia untuk sholat. Nah, orangnya baik luar biasa, mungkin jauh lebih baik daripada kebanyakan orang yang sholat, ya, dari sisi sosial, dari sisi keluarga, membantu keluarga, perhatian sama keluarga, kalau ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang susah, itu luar biasa tuh sosialnya tuh. Cuman sholat aja dia nggak mau. Pas saya tanya, kenapa? Ya, nggak mau ngotorin masjid, nggak mau bikin, nggak mau ngerusak orang yang sholat. Ini iblis sudah berhasil menanamkan rasa keputusasaan. Maksudnya seakan-akan Allah nggak akan lagi ampuni dosa. Entah apa dosa yang pernah dia lakukan gitu ya. Sampai dia merasa Allah nggak akan lagi ampuni dosa dia. Ini nggak boleh nih. Ya. Tuh. Yang diinginkan iblis itu bukan seseorang jatuh pada maksiat, bukan. Tetapi bagaimana seseorang dia putus asa mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh iblis. Kalau orang misalnya minum khamr apa semua, sebentar lagi tobat. Itu kata iblis. Kamu tidak lakukan apa-apa, sebentar lagi dia tobat. Itu kata iblis kepada setan-setannya, kepada prajuritnya. Tapi ketika seseorang sudah dia enggak mungkin lagi Allah ampuni dosa. Itu udah kafir itu. Orang kayak gitu udah kafir itu. Dia sudah berputus asa dari rahmat Allah. Berapa ayat dan hadis Nabi yang dia kufuri. Dia nggak percaya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia nggak percaya Allah itu Ghaffar, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nggak percaya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunub. Nggak percaya. Ya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya Allah mengampuni segala macam bentuk dosa. Dia nggak percaya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa siang malam dan aku mengampuni segala macam dosa. Nggak percaya. Nah itu yang diinginkan oleh iblis di waktu lain insyaallah. Tapi di Al-Kabair itu nanti. Di Alkitab Al-Kabair ada dosa berputus asa dari rahmat Allah. Lawannya apa? Merasa aman dari makar Allah, merasa udah pasti soleh, merasa udah pasti surga, merasa udah pasti diterima amalnya. Nah ini lawannya juga nih. Baik. Gitu ya. Jadi ada lagi? Oh iya, Bu ya. Kalau udah berputus asa dari rahmat Allah sampai akhirnya itu orang intinya nggak percaya lagi apa. Orang kayak gini tuh banyak dibantu atau seandainya dia miskin dia mau dikasih zakat atau enggak? Jadi kayak gini, zakat itu diberikan kepada mu'allafah qulubuhum. Apa maksudnya mu'allafah qulubuhum? Yang bisa dilunakkan hatinya. Dia bukan dilunakkan hatinya, misalnya dia asalnya nggak sholat jadi sholat, asalnya dia jahat jadi baik. Orang Islam, ini orang Islam. Bukan mu'allafah qulubuhum itu orang kafir jadi masuk Islam. Orang kafir mu'allaf jadi kuat Islam. Bukan hanya itu aja. Tapi orang Islam yang asalnya dia nggak puasa Ramadan jadi puasa, nggak sholat jadi sholat, nggak taklim jadi taklim, kayak gitu. Nah kata Imam Nawawi dan Syekh Albani rahimahullah taala, diperhatikan zakat itu untuk yang mendukung mereka dalam ketaatan kepada Allah. Andaikan dengan zakat yang diberikan itu akan mengubah sedikit, walaupun sedikit hati mereka terhadap Islam, boleh. Ya. Maksudnya akan lebih cenderung mereka ke dalam Islam, boleh masuk ke mu'allafah qulubuhum. Ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau menentang itu enggak boleh. Kayak misalnya apa yang tidak boleh dikasih harta zakat itu siapa? Al-mulhid. Al-mulhid ini siapa? Orang kafir yang menentang. Justru dengan uang yang dikasihkan dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak boleh dikasih harta zakat. Tapi kalau dengan harta tersebut, dia akan gunakan untuk akan lebih taatlah kepada Allah. Boleh seperti itu. Nah, intinya itu kan harta Allah untuk muasatul mukminin. Apa arti zakat itu hikmahnya apa? Muasatul mukminin, untuk melapangkan kaum mukminin. Jadi mukmin yang susah itu dilapangkan keadaannya. Ya. Ya, enggak sampai tingkatan itu. Nanti ada pembahasannya itu. Nah, panjang lagi. Gitu ya, kelebihannya. Nah, cukup ya Bang Felis?
Nah, kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.